Selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di Salimpat Anggur. Hari ini Senin, tanggal 12 Mei 2025. Pagi ini teman-teman, kami sudah mengambil sampel anggur yang sedang berbuah di mini greenhouse ini. Jadi ada 6 sampel teman-teman, dari 6 jenis anggur yang kami tanam tahun lalu. Ini perbandingan dengan koin 500 teman-teman. Ini perbandingannya. Ini teman-teman. Jadi teman-teman, dari buah yang kami bandingkan 6 jenis tersebut, rata-rata ukurannya teman-teman bisa mengimbangi atau bahkan lebih besar dari anggur yang kami tanam di daerah panas atau dataran rendah. Jadi memang di daratan tinggi ini teman-teman, pematangan buahnya lebih lambat, lebih lama, karena ini kemarin kami pangkas tahun baru Januari, dan sampai sekarang buahnya belum matang teman-teman. Jadi sudah lebih dari 4 bulan, karena memang kemarin pangkas panjang atau potes pucuk. Memang ada beberapa yang potes pucuk, jadi rata-rata bukan pangkas pendek. Karena memang kemarin rencananya teman-teman belum pembuahan, karena habis panen bulan Januari kita pangkas panjang, rencananya belum akan dibuahkan. Namun bunganya keluar, kita pelihara, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya maksimal, walaupun memang pematangannya lebih lama, karena proses keluar bunga juga lebih lama teman-teman. Jadi harusnya jika sudah 4 bulan, ini kami hitung sudah 4 bulan, harusnya sudah panen teman-teman. Namun ini belum. Tapi hasilnya teman-teman seperti ini. Ukuran buah maksimal. Padahal ini teman-teman hanya dari bunga yang tidak disiapkan untuk pembuahan. Ini dompulannya besar. Perkiraan kami ini minimal 1 kilo teman-teman, karena buahnya padat. Dan ukuran berinya juga lebih besar dibandingkan di daerah panas untuk jenis yang ini. Bahkan teman-teman, ini Montidor, jenis yang di daerah panas buahnya berukuran sedang. Di sini malah berukuran jumbo teman-teman. Ini belum matang. Masih ada potensi untuk lebih besar lagi buahnya teman-teman. Ukuran buahnya. Ini sudah kategori jumbo teman-teman. Ini besar. Dan juga ini Tamaki. Ini lebih besar dari pohon indukan ukuran buahnya. Yang di dataran rendah, pohon indukan tidak sebesar ini buahnya teman-teman. Karena memang yang di dataran rendah kita tanam di pot, bukan langsung di grounding seperti yang di sini. Ini kita bandingkan 6 jenis. Ini teman-teman, dompulannya pun panjang. Nih panjang teman-teman. Untuk jenis Tamaki ini sangat maksimal sekali, karena biasanya Tamaki hanya seperti ini teman-teman.
Jarang yang bisa panjang. Jadi dari belasan jenis yang kami tanam tahun lalu, kita sudah mendapatkan data mana yang bisa kita kembangkan, kita perbanyak untuk mengejar produksi buah. Ini walaupun tidak maksimal teman-teman, tapi warnanya cantik sekali. Ini bukan dari bunga yang direncanakan teman-teman. Ini awalnya adalah bunga PHP, dipelihara dan berhasil jadi buah seperti ini. Ini warnanya cantik sekali teman-teman, merahnya, dan buahnya ini padat untuk jenis yang ini, biasa disebut crunchy. Kemudian ini juga ada Early Adora. Early Adora teman-teman, ini pertumbuhannya sangat mendominasi sekali. Nih, ukuran buahnya pun besar. Ini memang double fungisidanya karena serangan jamur di sini parah sekali teman-teman. Musim hujan. Ini pohonnya umur 1 tahun lebih. Ini ada satu jenis lagi yang berbuah, tapi belum bisa kita bandingkan, masih terlalu kecil. Jenis Aroma Delight. Jadi teman-teman, awalnya waktu kami pertama tanam di ini greenhouse ini, tidak akan menyangka akan bisa berhasil, karena memang pertama posisi greenhouse-nya terhalang rumah cahaya mataharinya, sehingga di awal penanaman diserang hama yang terus menerus, mulai dari jamur, trip, itu tidak berhenti teman-teman. Karena beberapa bulan setelah penanaman hujan tidak berhenti. Ini daunnya mirip bunga variegata, belang-belang teman-teman. Ini buahnya. Untuk jenis yang ini pertumbuhannya sangat mendominasi teman-teman, vigor, cepat subur. Ini juga ada buahnya. Ini teman-teman. Ini juga ada buahnya. Memang teman-teman, dibandingkan di daerah panas, biaya perawatan dan pemeliharaan anggur di daerah dingin ini jauh lebih besar, karena serangan hamanya juga lebih intens di sini teman-teman. Tapi jika anggurnya sudah berhasil beradaptasi, kita bisa dapat hasil yang memuaskan. Ya seperti ini teman-teman. Ini bisa maksimal ukuran buahnya. Dan satu lagi kelebihan yang kami dapat dari panen yang kemarin, buah anggurnya lebih tahan di sini teman-teman. Jadi di daerah panas, setelah 120 HSP lebih, apabila anggurnya tidak kita panen, itu akan rontok dari tangkainya teman-teman, karena sudah terlalu matang. Sedangkan di sini setelah kami perhatikan, walaupun sudah lebih dari 120 HSP, buah tetap bertahan di tangkainya atau di domplonnya. Jadi lebih awet teman-teman. Jadi itu salah satu kelebihannya dibandingkan dengan yang di daerah panas atau dataran rendah.
Jadi dari data yang kita dapat dari mini greenhouse ini teman-teman, kami berani mengembangkan greenhouse yang lain untuk produksi buah, karena memang sudah teruji teman-teman kalau anggur impor ini bisa kita kembangkan di daerah dingin. Bahkan punya kelebihan dibandingkan dari daerah panas teman-teman, yang sudah kami ceritakan tadi. Punya ukuran yang lebih maksimal dan juga daya tahan yang lebih kuat dibandingkan pohon yang di daerah panas. Sehingga teman-teman, dari data yang kami dapat selama 1 tahun ini, kita nanti tidak akan salah langkah lagi untuk mengembangkan greenhouse yang lebih besar. Kita bisa mengambil pelajaran dari mini greenhouse ini teman-teman, mulai dari pupuk, obat, bahkan cara pemangkasan teman-teman, karena memang beberapa aspeknya itu berbanding terbalik dengan anggur yang di dataran rendah. Jadi agak jauh juga perbedaannya teman-teman, apakah itu pupuk, obat, dan juga pemangkasan. Sehingga teman-teman, kami sekarang sudah mengembangkan lebih banyak lagi pohon untuk produksi buah. Jadi ini sudah kita perbanyak, nanti akan kita kembangkan sebagai kebun wisata teman-teman, kebun wisata petik anggur impor. Sekian dulu teman-teman, nanti kita update lagi perkembangannya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti perkembangan anggur kami.